Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM 24065070. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu modulasi digital dan analog yang berfokuskan kepada ASK, PSK, dan PSK. Pertama, yaitu ada modulasi. Modulasi adalah proses penumpangan atau pengubahan parameter sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier untuk tujuan transmisi jarak jauh di mana sinyal pembawa ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada sinyal informasi. Jadi modulasi ini adalah proses di mana penumpangan atau pengubahan daripada parameter sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier untuk tujuan transmisi jarak jauh, di mana sinyal pembawa ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada sinyal informasi tersebut. Modulasi sangat penting karena memungkinkan sinyal informasi berfrekuensi rendah seperti suara diubah menjadi bentuk gelombang nilai frekuensi tinggi atau gelombang pembawa agar dapat dikirim jauh dan dapat mudah dengan menggunakan media komunikasi seperti udara dan atau kabel. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari modulasi. Yang pertama, mengirim sinyal dari jarak jauh. Kita dapat mengirim sinyal informasi dari jarak jauh seperti misalnya kita ada di pos, kita ingin mengirimkan sinyal informasi kepada teman kita yang berada di UB. Itu akan memudahkan dalam mengirimkan sinyal. Yang kedua, mengurangi dari gangguan noise seperti suara atau kebisingan atau gangguan sinyal. Yang kedua, memungkinkan sinyal dikirim secara bersamaan. Ini memungkinkan kita mengirim sinyal informasi secara bersamaan tanpa mengirimkannya satu persatu. Terus, ada menyediakan dengan media transmisi. Terus yang terakhir, mengatur dan menghemat penggunaan dari bandwidth. Ini kita dapat mengaturnya sendiri dan menghemat dari penggunaan bandwidth. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu di sini kita akan berfokus kepada modulasi digital. Modulasi digital adalah proses mengubah data digital biner yaitu 0 dan 1 menjadi sinyal analog dengan cara mengubah parameter gelombang pembawa carrier seperti amplitudo, frekuensi, atau fase. Di mana di sini modulasi digital ini dapat kita proses dengan mengubah digital binernya 0 dan 1 menjadi sinyal analog. Dengan cara mengubah parameter gelombang pembawanya atau carrier menjadi amplitudo, frekuensi, atau fase. Terus di sini ada beda dengan sinyal analog. Digital ini tahan dengan noise atau gangguan kebisingan. Bisa diperbaiki otomatis dan efisien untuk data besar. Di teknik radio, digital terdapat pada ponsel, wifi, dan drone. Lanjut ke materi berikut yaitu di sini ada modulasi. Di sini ada ASK atau amplitudo shift keying. ASK yaitu modulasi dengan mengubah amplitudo. Yaitu teknik modulasi digital di mana amplitudo atau kekuatan atau tinggi sinyal pembawa carrier ini diubah untuk mempresentasikan bit data 0 atau 1. Sementara frekuensi dan fase tetap konstan, tidak akan berubah.
ASK ini modulasi yang mengubah modulasi menjadi amplitudo dengan mengubah amplitudonya, yaitu teknik modulasi digital di mana amplitudo yang kekuatan atau tinggi, sinyal pembawa carrier-nya diubah untuk mempresentasikan bit data digital 0 atau 1, sementara frekuensi dan fasenya akan tetap tidak berubah. Yaitu selanjutnya, di sini ada kekurangan dan kelebihan dari ASK. Yaitu kekurangan dari ASK yang pertama itu dia sangat rentan terhadap noise, gangguan kebisingan atau sinyal yang tidak tepat. Yang kedua ada tidak stabil dalam jarak jauh. Ini sangat tidak stabil jika kita gunakan untuk jarak jauh. Kurang cocok untuk komunikasi yang cepat atau tinggi. Tidak cocok. Jika kita ingin menggunakan komunikasi yang cepat, ASK ini tidak cocok untuk digunakan. Yang terus ada kelebihan dari ASK. Yang pertama, ASK ini memiliki rangkaian sederhana. Yang kedua, sangat mudah dibuat dan diimplementasikan. Yang keempat, ASK ini sangat cocok jika digunakan untuk komunikasi jarak dekat, tidak digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Yang terakhir, di ASK ini mengkonsumsi dayanya sangat rendah, jadi tidak mengkonsumsi daya yang tinggi. Berikutnya, di slide berikutnya yaitu contoh dari aplikasi ASK. ASK memiliki contoh aplikasi, yaitu yang pertama ada remote control seperti remote control pintu otomatis atau garasi. Yang kedua ada RFID 120 kHz. Di aplikasi yaitu yang pertama ada remote control seperti remote control pintu otomatis atau garasi. Yang kedua ada RFID 120 kHz. Yang ketiga ada sistem komunikasi jarak dekat. Yang keempat ada modem lama. Yang kelima wireless key fob mobil. Yang terakhir ada sistem alarm. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini kita akan membahas jenis kedua dari modulasi digital, yaitu FSK atau Frequency Shift Keying. FSK yaitu modulasi yang mengubah frekuensi. Jika ASK itu modulasi yang dengan mengubah amplitudonya. Jika FSK kita mengubah frekuensinya, yaitu modulasi digital, di mana frekuensi sinyal modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa ini diubah untuk mempresentasikan bit datanya, sementara amplitudo dan fasenya tetap tidak berubah, seperti mengubah nada gelombang radio untuk dikirimkan data. Yang VSK ini lebih tahan terhadap noise daripada ASK. Dia lebih tahan terhadap gangguan kebisingan atau gangguan suara sekalipun. Selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan dari VSK. VSK ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, dia sangat membutuhkan bandwidth lebih besar daripada ASK. Jika ASK, dia tidak membutuhkan bandwidth yang besar, dia hanya membutuhkan bandwidth yang kecil. Yang kedua, rangkaian ini lebih kompleks. Jika ASK itu memiliki rangkaian yang sangat sederhana. Berbeda dengan VSK, dia memiliki rangkaian yang lebih kompleks dan lebih rumit. Yang ketiga, tidak secepat VSK. VSK ini tidak secepat pengiriman sinyalnya, tidak seperti PSK. Yang kedua ada kelebihan dari VSK. Yang pertama, kelebihan dari VSK, VSK ini lebih tahan daripada noise. VSK ini lebih tahan noise daripada ASK.
Dia sangat stabil untuk komunikasi jarak jauh, tidak seperti SSK yang hanya bisa digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Dia sangat stabil untuk komunikasi jarak jauh. Yang terakhir, banyak pada sistem-sistem RF. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita memiliki contoh dari aplikasi PSK. Yang pertama, kita memiliki komunikasi radio digital. Yang kedua, ada modem. Yang ketiga, ada sistem pagar. Yang keempat, ada telemetri. Yang kelima, ada RFEI atau frekuensi tinggi. Yang terakhir, kita memiliki contoh aplikasinya yaitu wireless sensor sederhana. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu PSK, modulasi dengan mengubah fasa. Kalau PSK ini mengubah modulasi dengan mengubah fasa. Jika VSK modulasi dengan mengubah frekuensi, ASK modulasi dengan mengubah amplitudo. Jadi PSK ini dia modulasinya diubah dengan mengubah fasa, yaitu modulasi digital di mana fase sinyal. Oke, di sini kita akan lanjut dari kekurangan dan kelebihan dari PSK. Di sini ada kekurangan dari PSK. Yang pertama, rangkaian ini lebih kompleks seperti dengan rangkaian dari VSK. Yang kedua, semakin banyak fase maka akan semakin error. Jadi ini tidak bisa banyak-banyak fasenya. Jika banyak fase, dia akan error. Yang ketiga, membutuhkan sinkronisasi fase yang sangat ketat. Terus di sini ada kelebihan dari PSK. Di sini kelebihan dari PSK, dia jauh lebih tahan noise daripada ASK, atau lebih tahan dari gangguan-gangguan suara atau gangguan sinyal. Yang kedua, ada bandwidth-nya relatif kecil, tidak besar seperti FSK. Yang ketiga, efisiensi spektrumnya tinggi, terutama dari PSK. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini aku memiliki contoh dari PSK, yaitu contoh aplikasinya. Di sini ada satelit komunikasi. Terus yang kedua ada modem digital. Yang ketiga sistem modern, sistem radionya itu modern. Yang keempat ada telemetri. Yang terakhir dia memiliki WiFi atau QPSK. Berikutnya ada 16 QEM. Berikutnya ada gabungan PSK dan amplitudo. Terus kita akan lanjut. Sini sebelumnya aku nggak masukin gambarnya karena aku naruhnya gambarnya di terakhir. Di sini aku menaruh menaruh contoh gambar gelombang dari ASK, VSK, dan PSK. Di sini kita bisa lihat dari modulasi digital ini. Di sini ada kode binernya. Binernya itu ada kode 1, 0, 1, 0, 0, 1. Yang pertama ini ada sinyal informasi digital ya. Di sini ada kode binarinya 1. Dia akan naik, frekuensinya akan naik sedikit, nanti di binary 0 dia akan merendah seperti ini. Terus seperti itu dengan binary berikutnya. Oke, kita akan membahas satu-satu dari contoh gambar gelombang ini. Yang pertama, di sini ada contoh dari gambar gelombang yaitu ASK atau amplitudo shift keying. Dari amplitudo shift keying ini gambar gelombangnya seperti ini.
Di kode binary 1, dia itu memiliki frekuensi tinggi. Jadi dia bisa membentuk gelombang karena memiliki frekuensi yang tinggi. Seperti ini. Nanti dia ketika masuk kepada binary 0, dia akan memiliki frekuensi yang sangat rendah. Jadi dia akan menyatu pada garis tengahnya seperti ini. Begitu juga jika ketika dia masuk ke binary 1, langsung masuk ke binary 1 yaitu berfrekuensi tinggi dan membentuk gelombang seperti ini. Begitu juga dengan seterusnya ketika dia masuk ke binary 0, dia memiliki frekuensi yang sangat rendah. Jadi memiliki gelombang lurus di tengah. Dan masuk lagi kepada binary 1 memiliki frekuensi yang tinggi dan membentuk gelombang seperti ini. Berikutnya ada yang kedua. Di sini aku memiliki gambar gelombang dari VSK atau frekuensi shift keying. Di dalam frekuensi shift keying ini, di binary 1, ketika binary 1 yaitu memiliki frekuensi yang tinggi, dia akan membentuk gelombang yang sangat rapat. Amplitudonya akan rapat. Seperti ini. Dan jika ketika dia masuk ke binary 0, yang memiliki frekuensi yang rendah, amplitudonya akan merenggang seperti ini. Begitu juga ketika dia masuk ke binary 1 yang memiliki frekuensi tinggi, dia akan merapatkan kembali gelombangnya. Lanjut ke 00, yaitu binary yang memiliki frekuensi rendah, dia akan merenggangkan kembali gelombangnya. Masuk lagi kepada binary 1, dia akan merapatkan kembali gelombangnya. Jadi, frekuensi shift keying ini dia mengubah gelombang frekuensinya itu, mengubah gambar gelombang itu mengubah dari rapat dan renggang. Kita lanjut kepada yang terakhir, contoh gambar yang terakhir yaitu phase shift keying. Di sini phase shift keying itu, di sini kita dapat lihat ketika pertemuan dari binary 1 dan binary 0 yang memiliki gelombang awalannya seperti ini. Di sini ketika binary 1 masuk, ketika binary 1 masuk ke binary 0 atau 0 masuk ke 1, dia akan mengubah arah puncak atau lembah dari gelombang itu. Di sini pemberhentian dari binary 1 yaitu ada di bawah. Dia akan memotong gelombang dari binary 0 dan mengubah arah dari puncak turun ke lembah seperti ini. Dia akan mempertemukan seperti ini. Begitu juga ketika binary 0 masuk ke binary 1, dia akan mengubah arah dari puncak atau gelombangnya seperti ini. Nanti ketika dia masuk lagi ke 0, dari frekuensi tinggi ke rendah, dia akan memotong gelombangnya lagi. Memotong gelombang dari frekuensi 0. Nanti setelah dia memotong gelombang, dia akan mengubah arah dari awalnya yang puncak mau diubah arah jadi ke lembah. Terus nanti lanjut nanti bertemu lagi dari binary 00, nanti bertemu lagi 0 ke 1, dia akan memiliki frekuensi seperti ini lagi. Jadi phase shift keying dari gelombangnya ini, dia akan memotong gelombang jika binary 1 memasuki 0 atau 0 ke 1, yaitu di sini adalah mengubah arah puncak atau lembah dari gelombang frekuensinya. Jadi di sini jelas perbedaan dari ASK, VSK, dan PSK. Jika ASK ini hanya bisa kita gunakan dari jarak dekat dan dia terlalu rentan dengan noise. Jika VSK bisa kita gunakan dari jarak jauh dan dia akan lebih tahan
tahan noise daripada ASK. Begitu juga dengan PSK. PSK ini bisa digunakan dalam jarak jauh dan lebih tahan terhadap noise daripada ASK. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang modulasi digital yang kita mau fokuskan kepada ASK, VSK, dan PSK. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.